Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah pada hari ini kita bisa duduk di sini sharing. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama tentang judul yang diberikan kepada saya, Parenting Islami. Ini bukan nasihat saya tetapi saya juga sedang belajar karena saya punya 6 orang anak. Yang paling gede itu kelas 2 SMA, tetapi homeschooling. Nomor 2 kelas 3 SMP juga homeschooling. Kemudian yang kecil-kecil, alhamdulillah sekarang saya juga bikin sekolah sendiri namanya Sekolah Rimba Indonesia. Sekolah dengan konsep alam dan gratis dengan kurikulum PKBM. Diknasnya mungkin sekitar 30%, 70%-nya adalah kita konsep sendiri sesuai dengan goals pendidikan yang kita harapkan kepada anak-anak. Sehingga saya juga banyak belajar dari literasi Islam tentang pendidikan anak baik yang sifatnya formal maupun yang tidak formal. Dari beberapa bacaan itu saya coba rangkum dan hari ini ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan ayah bunda sekalian, dengan para guru sekalian. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari literasi pendidikan ataupun parenting Islami dari para ulama bisa menjadi sebuah penasaran. Kalau enggak pun menjadi nasihat, menjadi sebuah kepenasaranan untuk kita explore lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Bicara tentang parenting ataupun tentang bagaimana menjadi orang tua yang Islami, bagaimana mengambil peran orang tua secara konsep Islam, maka parenting itu tidak hanya bicara tentang bagaimana mendidik anak ketika mereka masih kecil. Parenting itu sudah dimulai sejak sebelum mereka memiliki anak. Banyak orang berpikir bahwa belajar parenting itu nanti aja kalau udah punya anak. Padahal belajar parenting itu bahkan sebelum punya anak. Karena ketika kita membaca kisah-kisah keluarga di dalam Al-Quran, salah satu di antara kisah keluarga yang paling jelas dibicarakan di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 33. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 33 Allah menceritakan tentang dua keluarga yang sangat ideal untuk dijadikan contoh. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin Zurriyatan ba'duha min ba'd Wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Sebetulnya ayatnya dari ayat 33 nanti sampai ayat 39, 40 masih panjang. Tapi saya membacakan pembukaannya saja. Silakan ayah bunda, para ustadz ustazah nanti ngecek lagi, baca lagi di tempat masing-masing sambil melihat tafsirnya, penjelasan dari ayat tersebut. Di dalam ayat 33 Allah Subhanahu wa taala memberi kita gambaran tentang
mana contoh keluarga ideal menurut Allah yang layak kita tiru dan kita pelajari. Di sini Allah menyebutkan 2 keluarga ideal. Pertama namanya Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan yang kedua namanya Ala Imran, keluarga Imran. Sehingga siapapun yang bicara tentang parenting, bicara tentang fatherhood, bicara tentang pendidikan anak, bicara tentang keluarga, maka keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah contoh paling ideal untuk kita teladani. Lalu bagaimana parenting itu mereka jalankan dalam konsep keluarga mereka sehingga sampai Allah mention mereka di dalam surat Ali Imran. Bahkan surat itu pun dinamakan dengan nama surat keluarga. Bukan surat Imran, bukan surat Zakaria, bukan surat Maryam, bukan surat Isa, tetapi surat keluarga Ali Imran. Atau Ala Imran, keluarga Imran. Bagaimana cara mereka menjalankan konsep parenting sehingga Allah memuliakan dan mengistimewakan mereka? Apa tips dan rahasia mereka tentang parenting? Yang pertama, kalau kita ringkas, kalau kita resum secara mudah, konsep parenting mereka itu dimulai dengan sebuah doa dan harapan untuk memiliki keturunan yang baik. Dan ini hal yang sangat penting. Dalam bahasa Islam disebut dengan istilah ghibtoh. Bukan gibah ya. Ghibtoh. G-H-I-B-T-O-H. Ghibtoh. Jarang yang ngebahas istilah ini. Apa itu ghibtoh? Menginginkan keturunan yang solih dengan standar yang tinggi. Menginginkan keturunan yang solih dengan standar yang tinggi. Dengan spesifikasi yang sangat luar biasa, istimewa. Itu namanya ghibtoh. Sehingga kalau kita bicara tentang ghibtoh Nabiullah Ibrahim dan Waliullah Imran, maka kita akan menemukan bagaimana mereka sangat mengharapkan punya keturunan yang solih ataupun solihah. Nanti kalau kita baca di dalam surat Al-Furqan ya, di akhir surat Al-Furqan, ketika Allah bicara tentang ciri-ciri hamba Allah yang penuh kasih sayang, ibadur rahman wa ibadur rahman, dan ciri-ciri hamba Allah yang penuh kasih sayang. Apa ciri-ciri mereka? Ternyata salah satu di antara ciri-ciri ibadur rahman, alladzina yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata ciri orang yang salih, ciri kekasih Allah, ciri hamba Allah yang dicintai Allah adalah mereka orang yang sangat menginginkan punya keluarga, khususnya keturunan yang solih solihah. Itu ciri orang beriman. Semua orang beriman menginginkan itu. Dan keinginan seorang calon ayah, keinginan yang kuat dari seorang calon ibu, itu akan berpengaruh kepada parenting terhadap anak-anak mereka. Jadi keinginan seorang ayah dan ibu yang sangat kuat ini, dalam bentuk harapan, dalam bentuk doa, dalam bentuk kecemburuan, dalam bentuk azam dan seterusnya, itu akan mempengaruhi pola parenting mereka ke depan terhadap anak-anak mereka. Kita bisa temukan misalnya ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tahu nggak berapa lama Nabi Ibrahim mendoakan Rabbi habli minas salihin? 50 tahun. Ini namanya ghibtoh, pengen banget. Rabbi habli minas salihin. Dari sejak Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, Nabi Ibrahim sudah berdoa Rabbi habli minas salihin. Lalu mereka hijrah ke Palestina, dari Irak ke Palestina.
Rabbi habli minas solihin. Selama 50 tahun Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin, gak pernah sehari pun Nabi Ibrahim berhenti meminta kepada Allah. Gak pernah sekalipun Nabi Ibrahim berputus asa dan menyerah sehingga berhenti untuk meminta kepada Allah. Gak pernah sekalipun. Ini karena keinginannya kuat. Begitu juga yang dilakukan oleh ibundanya Sayyidah Maryam. Yang kita baca tadi di dalam surat Ali Imran. Ibundanya Sayyidah Maryam, Rabbi inni asmutu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Rabbi, aku sangat menginginkan, apa kalimat sangat menginginkan? Inni nazartu. Kalau bahasa kita kayak bernazar, walaupun sekedar fikih nazar. Tapi kalimat nazartu artinya aku sangat-sangat menginginkan. Bahasanya di batni, apa yang ada di dalam rahim atau perutku, muharrara, anak laki-laki. Aku sangat menginginkan punya anak laki-laki yang solih. Yang kelak bisa seperti iparku yang bernama Zakaria, yaitu Nabiullah yang mulia. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar doa-doaku. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim atau perutku ya Allah. Ini adalah doa harapan ghibthahnya ibunda Sayyidah Maryam. Kita juga membaca hal yang sama terjadi kepada Nabi Zakaria. Yang paling panjang itu ada baik di surat Ali Imran, nanti kelanjutan dari kisah ini. Ada juga di dalam surat Maryam itu sendiri. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Coba, doanya panjang banget. Rabbi, tulangku sudah melemah. Tulangku sudah bungkuk. Artinya udah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, seluruh rambutku sudah bercahaya dengan warna putih, artinya sudah beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku enggak pernah sedikit pun mengeluh dan berputus asa dalam berdoa kepadamu meminta keturunan. Berapa tahun? Sama seperti Ibrahim, lebih dari 50 tahun Nabi Zakaria meminta keturunan. Inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut kalau aku nanti wafat, tidak ada lagi yang meneruskan dakwahku setelah aku wafat. Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku sudah mandul, sudah menopause, sudah tua, enggak mungkin punya anak. Tapi apakah aku menyerah? Fahabli min ladunka waliya. Beri aku keturunan ya Allah. Walaupun aku sudah lemah, rambutku sudah beruban, istriku sudah menopause, masih bilang habli min ladunka waliya, beri aku keturunan ya Allah. Itu namanya ghibthah. Itu namanya azam. Itu namanya harapan dan keinginan yang sangat kuat dari orang tua. Itu penting sekali dalam parenting. Sehingga bicara tentang parenting tadi saya katakan bukan bicara tentang teori bagaimana mendidik anak saja setelah anak itu lahir. Tapi bahkan dimulai dari sejak awal menginginkan punya anak. Baik sebelum menikah, apalagi setelah menikah. Dengan keinginan yang kuat, dengan harapan yang besar, dengan konsistensi yang lama, terus menerus berharap kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Bahkan Nabi Zakaria ketika kan Nabi Zakaria ini yang merawat Sayyidah Maryam. Jadi kalau secara nasab Sayyidah Maryam itu adalah ponakannya Zakaria. Karena istri Zakaria dengan istri Imran itu adik kakak. Berarti
Maryam adalah ponakan Zakaria. Suatu hari ketika Zakaria datang ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam, mihrab itu tempat ibadahnya Maryam. Lalu Zakaria datang membawa makanan, karena yang memberi nafkah makanan sehari-hari itu Zakaria. Ketika Zakaria datang membawa makanan, Zakaria kaget karena di dalam kamarnya Maryam ada makanan yang lebih baik daripada yang dibawa oleh Zakaria. Sehingga Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Apa jawaban Maryam kecil, masih umur di bawah 10 tahun, anak SD. Udah beribadah di mihrab. Apa jawaban anak SD yang kecil ini yang luar biasa soleha ini? Jawabannya ketika ditanya, dari mana engkau dapatkan makanan ini wahai Maryam? Bukankah selama ini paman yang membawa makanan kepadamu? Apa jawaban Sayyidah Maryam? Huwa min indillah. Makanan ini dari Allah langsung. Dikirim dari surga. Langsung, tidak pakai beli di pasar, nggak pakai GoFood, GrabFood, nggak ada. Benar-benar datang dari surga. Huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Maha memberikan rezeki kepada siapapun tanpa ada batas. Ketika Zakaria melihat betapa hebatnya Maryam, ponakannya, maka ayat selanjutnya, Hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itu, di tempat itu, bahasa Arabnya apa? Hunalik. Kalau hunaka, di tempat itu. Kalau hunalika, pada saat itu, di tempat itu. Jadi ketika Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan langsung dari surga, di tempat itu juga, pada saat itu juga, Zakaria makin pengen punya anak seperti Maryam. Sehingga Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, beri saya keturunan ataupun keluarga yang baik. Sehingga akhirnya setelah Ibrahim alaihissalam lebih dari 50 tahun berdoa minta anak, sampai kemudian menikah lagi dengan Sayyidah Hajar, setelah Sayyidah Sarah. Setelah menikah dengan Sarah, menikah dengan Hajar, karena berharap memiliki keturunan dan terus berdoa, maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami berikan berita gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan punya anak laki-laki yang sangat penyabar. Coba. Belum ada parenting, tapi anaknya udah jadi. Belum ada kurikulum, belum ada program, belum disekolahin, tapi udah punya sifat. Apa sifatnya? Halim, sangat penyabar, nggak pernah marah. Ini rahasia besar nih. Kalau kita bertanya gimana mendidik anak biar nggak emosi, biar nggak temperamen, biar nggak tantrum, biar nggak marah-marah, biar nggak kasar, biar nggak suka mendebat orang tua. Kita bicara tentang kurikulum. Kita bicara tentang program, padahal Al-Quran sudah menyinggung itu, bahkan itu bisa dilakukan sebelum anak itu lahir. Fabashsharna, kami berikan berita gembira kepada Ibrahim. Dengan apa? Bighulam, anak laki-laki. Gulamin halim, anak laki-laki yang sangat penyabar. Halim, hilmun, itu sifat penyabar yang tidak mudah marah. Apakah cuma satu? Dikasih lagi dengan berita gembira kedua. Bighulam, anak kedua.
Bighulamin alim. Anak pertama namanya Ghulamun Halim. Anak kedua namanya Ghulamun Alim. Apa itu Ghulamun Alim? Anak yang sangat bijaksana dan cerdas. Anak pertama yang Halim namanya Ismail. Anak kedua yang Alim namanya Ishak. Jadi belum ada parenting konsep, belum ada pendidikan apapun dari orang tua, udah punya sifat mulia. Yang satu sifatnya adalah Halim, sangat penyabar. Yang kedua sifatnya Alim, sangat bijaksana dan cerdas. Apa rahasianya? Ghibtoh. Ghibtoh itu apa tadi? Keinginan yang kuat, besar, dan standarnya tinggi. Harus punya standar, harus punya spesifikasi yang jelas. Sehingga dengan spesifikasi yang jelas itu, Allah akan berikan langsung sifatnya seperti yang kita inginkan. Belum jadi dalam program parenting, belum ada. Tapi karena keinginan kita jelas, Allah berikan seperti yang kita inginkan. Dan saya membuktikan itu sendiri. Saya pengen punya anak, ketika saya pengen punya anak, saya ghibtoh. Jelas. Anak yang saya inginkan itu kenapa? Harus ada lillahnya, nggak boleh hanya karena nafsu. Pertama lillah, kedua spesifikasinya apa? Saya pengen banget punya anak laki-laki yang gondrong. Sampai segitu, yang gondrong. Karena para nabi itu rata-rata gondrong, segini rambutnya. Dan ketika saya bikin sekolah rimba Indonesia, peraturannya nggak boleh melarang anak untuk memanjangkan rambut. Saya orangnya out of the box. Kalau di banyak sekolah harus pendekin rambut katanya biar rapi. Menurut saya justru para nabi itu simbol kerapian. Teladan dalam kerapian dan mereka gondrong segini. Sehingga Yahya gondrong. Ada anak angkatan kedua karena ini baru 2 angkatan. Yahya sekarang naik kelas 2, kelas 1-nya. Dia datang pas tes sekolah rimba kita tesnya 2. Pertama tes sosial emosional, yang kedua tes Al-Quran. Enggak ada tes yang lain. Nah pas dia datang rambutnya gondrong, saya udah langsung tertarik. Wah ini bagus nih, jadi model kelas 1 nih. Karena Yahya udah di angkatan pertama, di angkatan kedua udah ada juga yang gondrong. Pas dia udah lulus, sama neneknya dipotong. Saya yang teriak, aduh kenapa dipotong? Saya pikir kalau di sekolah itu masuk SD harus rapi, makanya sama neneknya suruh potong. Wah padahal di sekolah kita justru dia diterima gara-gara gondrong. Artinya saya pengen punya anak laki-laki gondrong, lembut, detail. Dan saya akan kasih dia nama favorit saya, yaitu Yahya Ayyash. Bahkan udah punya nama. Namanya Yahya Ayyash. Saya doa di Masjidil Haram pas lagi umroh. Rabbi habli min ladunka waliyah. Ismuhu Yahya. Akhirnya pulang umroh istri saya hamil. Hamilnya ringan banget. Ini anak ketiga, dua kakaknya nggak seringan ini, ringan, nggak ada komplain, nggak ada keluhan, nyaman. Lahirnya 9 Zulhijjah, Yaumu Arafah, pas sepertiga malam terakhir, ketika kita sedang tahajud, istri saya lahiran, nggak ada suara, nggak ada, nggak ada. Lahir irama, suaranya pakai irama. Hah, ini udah ada iramanya nih, baru lahir, lembut. Sampai sekarang dia adalah seorang anak yang spesifikasi yang saya inginkan tuh ada pada dia. Anaknya lembut, dan karena di sekolah rimba itu kita pakai beberapa mazhab psikotes. Jadi semua siswa sekolah rimba itu ada kode psikologinya di nama mereka. Kenapa pakai kode psikologi? Misalnya dia feeling extrovert, berarti dia FA. Yahya Ayyash FA. Kenapa? Biar gurunya tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak feeling. Yang berbeda berkomunikasi sama anak thinking. Berbeda komunikasi sama anak insting dan seterusnya. Jadi kan guru gak hafal semua siswa. Ini anak apa? Makanya di namanya itu ada kode. Oh Yahya FA, feeling extrovert. Sehingga dia lembut banget. Kalau bicara sama Yahya itu harus pakai bahasa perasaan. Gak boleh saya menegur Yahya dengan bahasa saya. Saya thinking extrovert. Bikin program, bikin sistem, orang thinking.
Dia feeling. Sehingga kalau Yahya berbuat salah, saya akan bilang, Yahya kalau Yahya kayak gini, Baba sedih. Nah itu kena di dia tuh. Tapi kalau Yahya kayak gini, nanti Yahya nggak akan dapat nilai apa, Yahya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya sedih, itu kan feeling, perasaan, oh masuk. Karena dia yang saya doakan adalah anak yang feeling, anak yang lembut, yang kalau berharap namanya itu Yahya Ayyash. Yahya Ayyash itu nama 3 tokoh. Saya nggak pernah ngasih nama anak, cari di Google nggak pernah. Semua nama anak saya itu standar, nama tokoh. Kenapa nama tokoh? Ghibtah. Saya pengen anak itu seperti tokohnya. Pertama 3 tokoh itu namanya Yahya, Nabi Yahya nanti kita bahas. Yang kedua Ayyash, Ayyash itu sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga Yahya Ayyash adalah seorang tokoh ataupun mujahid Palestina yang ada di Gaza. Insinyur. Yang kemudian dia yang menjadi inspirasi pasukan Brigade Al-Qassam dalam membuat banyak senjata-senjata hebat ya, walaupun dari kaleng, dari bekas-bekas jadi senjata yang membuat Israel kewalahan. Itu Yahya Ayyash, engineer, ditakuti sama Israel. Dan saya ngefans banget sama beliau sehingga saya bilang kalau saya punya anak, saya pengen anak ini jadi engineer, senang penemuan-penemuan, Yahya Ayyash. Sekarang saya tanya sama Yahya, Yahya sebetulnya pengen jadi apa nanti? Pengen jadi profesor, pengen penemuan. Sehingga di sekolah, karena sekolah kita sekolah fitrah, bakat, jadi nggak ada standarisasi, masing-masing anak itu kita mengawal aja mau kemana mereka, kita nggak kasih standar yang sama. Ada yang mungkin lebih ke kayak mereka ngaji nih, baca surat Ad-Duha. Anak thinking, dia ngebahas tentang surat ini ada di nomor sekian, di halaman sekian, di bagian tengah, bagian kanan atau kiri. Anak thinking, kayak feeling, dia ngebahas surat ini tuh tentang apa, dengan storytellingnya, masing-masing mereka pakai caranya. Sehingga salah satu keinginan Yahya di sekolah itu adalah setiap hari harus menemukan sesuatu yang baru, penemuan. Baba, aku hari ini ketemu batu yang aneh loh, warnanya ungu. Padahal itu batu biasa, tetapi ada sesuatu yang baru. Saya akan membesarkan hatinya. Wah, keren banget nih abang. Batu apa nih namanya bang? Aku belum tahu batunya, ntar aku cari dulu di Google. Batu yang kayak gini namanya apa? Wah, dia explore, nyari sendiri. Kenapa? Karena ghibtah. Lalu saya berdoa lagi, saya pengen punya anak yang kebalikan Yahya. Yahya lembut, rambutnya gondrong turun ke bawah, ikal. Yang sekarang saya pengen rambutnya naik ke atas. Enggak ke bawah, tapi ke atas keritingnya. Dan beda sama Yahya, Yahya lembut ini lebih ke anaknya senang tampil. Yahya itu kan kalau feeling extrovert itu kan kingmaker ya, bukan king. Dia seorang kingmaker. Nah saya pengen yang kingnya nih, yang tampilnya. Allah berikan anak ke-5, saya kasih nama Ertuğrul Gazi. Bahasa Turki, Ertuğrul. Ertuğrul Gazi. Apa hobinya Ertuğrul sekarang? Gara-gara ngelihat saya pas Idul Adha nyembelih sapi, setahun itu kerjanya nyembelih. Kalau saya gendong, Baba, ntar dulu. Allahu Akbar. Wah, ini salah pendidikan nih saya bilang. Dia senangnya action. Sekarang nih udah sebulan ini dia senangnya tuh yang di Reog Jawa Timur. Dia minta dibeliin baju reog, setiap hari pakai baju reog, kemudian adik lagi ngapain kamu? Lagi kerasukan reog, terus tiba-tiba main silat apa. Bapak di situ Pak, aku di sini, tampil, abangnya di belakang. Abang di sana ya, biar aku yang tampil, kan king. Abangnya kingmaker yang bikinin mainan buat dia, yang nyemangatin dia. Terus rambutnya bisa turun, rambutnya ke atas. Dan ketika pagi-pagi itu kan dinas saya kalau lagi weekdays, kalau nggak dinas saya itu ngantar anak sekolah, itu saya wajibkan kalau saya masih nggak ada halangan ngantar sekolah, dan dari mulai mandi saya temenin walaupun kadang dia latih mandi sendiri. Itu kalau habis mandi dia pakai minyak rambut paling tebal tuh dibandingkan abangnya. Kenapa? Biar lurus kayak abang katanya. Bah, aku udah keren gak? Kata dia. Masih junior 3 tahun, aku udah keren gak bah? Keren, tapi kenapa harus digituin? Biar turun ke bawah. Dalam hati saya justru pengen dia rambutnya ke atas. Kalau ditarik itu rambutnya udah segini, tetapi cuman di atas telinga, ke atas semua. Masya Allah, ternyata ghibtah itu sedahsyat itu Bapak Ibu Ayah Bunda. Sedahsyat itu. Saya pengen punya anak yang wajahnya Aceh banget. Yahya itu mirip uminya.
Ertugrul itu nggak tahu mirip siapa. Aisyah itu mirip neneknya. Maryam itu mirip kakek yang dari Aceh. Saya pengen yang mirip saya satu. Yang matanya dekok. Yang mukanya muka Aceh banget lah gitu ya. Ya Allah berikan saya anak perempuan tapi mukanya muka Aceh. Saya kasih nama dia nama Mutia, nama Aceh. Mutia itu sebetulnya bahasa Arab. Mutiah, perempuan yang taat. Terus sampai di Indonesia jadi Mutia. Alhamdulillah dikaruniai Mutia yang paling putih sendiri, hidungnya lebih mancung, matanya dekok, malah lebih keren daripada saya sendiri. Jadi saya ngerasa, wah ini Aceh versi Turki. Masya Allah, Alhamdulillah, persis seperti yang diinginkan. Dulu ketika awal menginginkan Aisyah Maryam juga kayak gitu. Ya Allah saya pengen anak pertama itu kalau perempuan saya kasih nama Aisyah. Kedua Maryam, gara-gara saya pengen menamakan anak saya Maryam, dia lahir seperti Sayyidah Maryam melahirkan Isa, nggak ada yang nolongin. Maryam lahir, saya yang bidan. Udah terlanjur mau lahiran, saya belum punya uang waktu itu, akhirnya bidannya juga nggak ada yang datang. Ya udah saya bilang Bismillah, lahiran saya aja yang jadi bidan. Tutup semuanya, ayo tarik nafas, lepaskan pelan-pelan, tarik nafas lagi, santai, ya udah tenang dulu, ya terus akhirnya keluar kepalanya sedikit, saya tarik, udah bingung. Alhamdulillah selamat dan kemudian setelah dia udah lahir saya nggak tahu cara motong plasenta. Ternyata harus dijepit dulu baru dipotong. Nah karena saya nggak ngerti caranya, baru saya telepon ambulan, baru ambulan datang itu udah tindakan, akhirnya ambulan datang dengan perawat, baru selesai dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah beres. Tapi sampai hari ini Maryam itu paling dekat itu sama saya. Mungkin karena wajah pertama yang dia lihat di muka bumi itu muka bapaknya. Wah ini yang dulu narik-narik saya nih. Sekarang dia tuh bapaknya wannabe banget lah. Saya kan bikin semacam beberapa usaha lah kayak gitu ya, ada resort, ada apa. Dia bilang, "Bah, aku pengen lebih daripada Babah. Aku pengen," sekarang dia udah hampir khatam Al-Quran hafalannya, kelas 3 SMP. Dan saya gak pernah membuat anak saya itu stres dengan hafalan. Kamu pokoknya harus kelas sekian harus hafiz enggak. Dia sendiri aja yang pengen. Kakaknya baru 5 juz, yang kelas 2 SMA. Adiknya yang kelas 3 SMP mau selesai. Buat saya bilang ke Aisyah jangan berkecil hati ya. Karena buat Baba kalian gak pernah sama. Jadi kehebatan kalian tuh beda-beda. Aisyah tuh seniman. Dia senang ngelukis, bikin animasi segala macam. Kalau Maryam senangnya hal-hal yang sifatnya kompetitif. Dia kalau ada kompetitor dia lari. Kalau gak ada dia santai. Itu saya banget tuh. Sehingga apa yang kita inginkan dalam doa, dalam harapan. Itu tuh saya sendiri membuktikan di 5 anak. 5-5-nya persis seperti Ghibtahnya saya. Kok Ustadz semua sih bukan istrinya? Ya alhamdulillah istri saya sepakat dengan keinginan saya. Kita nanti anaknya gini, ya ikut alhamdulillah. Akhirnya 5-5-nya persis seperti doa itu. Masya Allah. Dan saya sendiri adalah hasil Ghibtah ibu saya. Ketika ibu saya hamil, ngandung saya dalam kandungannya. Ibu saya megang-megang perutnya sambil berdoa, ya Allah semoga anak saya ini jadi juara musabaqah nasional. Tingkat anak-anak seperti itu. Karena waktu itu lagi ada penampilan juara musabaqah tingkat anak-anak. 12 tahun kemudian saya ikut musabaqah di Pekanbaru Riau. Tingkat anak-anak tilawah juara 1 nasional dari Aceh. Persis kata ibu saya ini yang emak doakan 12 tahun yang lalu bang. Oh gitu, kenapa emak doain saya juara musabaqah? Kalau emak doain saya jadi Ronaldo saya udah kaya nih. Bercanda, tapi artinya spesifik kan? Ya Allah jadikan anak saya ini juara nasional. Setelah juara nasional anak-anak ikut, karena gak boleh ikut lagi di bidang yang sama, ikut hafiz 1 juz plus tilawah di Palu, juara lagi. Ikut remaja, sampai di Mesir masih ikut musabaqah. Jadi saya berpikir kenapa dunia saya kok MTQ ya. Sampai kemudian saya gantung sepatu, pas pulang dari Mesir udah gak ikut lagi karena udah fokus di dakwah. Itu karena doa ibu saya. Tapi saya nggak bisa lepas dari dunia tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Yang anak-anak muda senang dengan dakwah saya itu salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Itu doa dan Ghibtah ibu saya. Sekarang pertanyaannya, kita pengen punya anak, Ghibtah nggak sih? Atau yang penting punya anak? Keinginannya kuat nggak? Seperti apa anak yang kita harapkan? Siapa teladannya yang kita pengenkan supaya dia seperti orang tersebut? Itu harus jelas, maka jadilah dia seperti yang kita harapkan dengan seizin Allah.
Makanya Ismail sudah punya sifat mulia bahkan sebelum dididik oleh Ibrahim, namanya Halim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya, Ismail gak marah sama Ibrahim. Padahal udah ditinggal bertahun-tahun, baru datang udah mau nyembelih. Kan harusnya marah dong. Ayah tuh bener ya, tega banget ya sama aku. Udah bertahun-tahun ditinggalin, sekarang datang-datang mau memisahkan aku dari mama. Aku mau disembelih, kok ayah tega sih sama aku? Ayah jahat, sinetron. Nggak ada dalam cerita Ismail seperti itu. Mendebat ayahnya, marah kepada ayahnya, tersinggung dengan ayahnya. Nggak ada, kenapa? Karena dia ghulamun halim. Sehingga jawabannya apa? Ya abati if'al tu'mar. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tersayang. Masih ngomong tersayang coba. Padahal mau disembelih. Wahai ayahku tersayang. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar, halim, dari sebelum lahir malah. Satu lagi, Ishak, alim, sangat cerdas. Akhirnya punya keturunan juga yang hebat, namanya Yakub. Punya lagi keturunan yang ketiga, namanya Yusuf. Jadi dari garis Ishak itu semuanya cerdas-cerdas. Dari garis Ismail, sabar-sabar, termasuk yang luar biasanya dari garis Ismail muncullah sosok yang paling sempurna, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ghibtah, dahsyat. Bagaimana dengan kisah Zakaria? Allah berfirman, setelah 50 tahun lebih Zakaria, Rabbi habli min ladunka waliya, Rabbi. Akhirnya Allah berfirman, Ya Zakaria, wahai Zakaria, Inna nubashiruka bighulam. Kami berikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran anak laki-laki. Lalu Allah sendiri yang ngasih nama. Ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya. Kita masih merasa enggak bangga dengan nama-nama yang mulia itu. Allah sendiri loh yang kasih nama dari langit, bukan dari Google. Makanya saya punya anak dengan nama-nama Aisyah, Maryam, Yahya, Mutia, Ertugrul. Semua itu adalah tokoh. Kenapa tokoh? Kok bukan nama biasa aja? Karena saya pengen mereka seperti tokoh yang saya idolakan. Itu ghibtah. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami tidak pernah menciptakan anak seperti dia sebelumnya. Udah ada spesifikasi yang istimewa. Gak ada yang kayak dia. Nanti diperjelas lagi di ayat yang berikutnya. Wa atainahul hukma sabiyya. Ketika dia masih kecil, dia sudah punya banyak ilmu dan kebijaksanaan. Yahya, saking lembutnya Yahya, mungkin kalau sekarang Yahya ada tes psikologinya, dia feelingnya luar biasa loh. Kenapa? Yahya itu mudah tersentuh. Dibacakan Taurat sama Zakaria langsung nangis. Pernah suatu sore Zakaria nyari-nyari Yahya seharian gak ketemu. Di mana Yahya? Aina Yahya? Aina Yahya? Gak ketemu. Cari gak ketemu, akhirnya Zakaria nyari ke hutan. Pas nyari ke hutan ternyata ketemu Yahya sedang duduk di pinggir satu lubang kayak kuburan. Tapi gak ada isinya. Lubang, Yahya duduk di situ. Akhirnya Zakaria duduk di sebelah Yahya nanya, Ya Bunayya, malham, malhazan. Wahai anakku tersayang, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu nangis di sini? Jadi kalau kita storytelling tentang kisah Nabi itu pakailah nada adegan. Jangan pakai nada orasi. Ya Yahya, nggak gitu ngomongnya. Ini lagi ngomong sama anak, orang tuanya duduk, jangan tinggi, harus sejajar. Sehingga Nabi Zakaria duduk di sebelah anaknya. Ya Bunayya, anakku, malham, kenapa kamu sedih Yahya? Kata Yahya, ya abati, wahai ayahku. Bagaimana aku nggak sedih melihat lubang ini? Bahwa semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini anak kecil loh, umur SD. Udah ngomongin tentang kematian, udah ngomongin tentang nanti ketemu Allah kalau nggak cukup bekal kayak gimana ayah. Nanti kalau dosa-dosaku ditanya sama Allah, nanti dosaku gimana aku pertanggungjawabkan, aku ngomong apa di hadapan Allah. Nangis, akhirnya Zakaria ikut nangis. Nangislah berdua bapak sama anak di situ tuh. Itu fatherhood banget itu.
Kenapa Yahya begitu lembut? Karena dia adalah seorang anak yang kata Allah di surat Maryam, wahananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Itu sifatnya Yahya. Udah ada sebelum lahir. Hanan, lembut. Zakatan, suci. Taqiyan, bertakwa. Barron, sangat baik kepada orang tua. Walam yaj'al lahu jabbaron asiyah. Enggak pernah berperilaku kasar apalagi berbuat maksiat. Itulah Yahya dari kecil. Dari sebelum lahir bahkan. Apa rahasianya? Ghibtoh dari Nabiullah Zakaria. Terus bagaimana dengan kisah istrinya Imran yang tadi pengen punya anak laki-laki dan pengen dijadikan sebagai khadimul haram. Menjadi khadim. Khadim itu apa ya kalau di kita itu istilahnya marbot. Khadimul haram artinya marbot yang berkhidmat untuk Masjidil Haram Al-Aqsa. Karena Masjidil Haram itu ada 3. Masjidil Haram Makkah, Ka'bah, Masjidil Haram Nabawi dan Masjidil Haram Al-Aqsa. Khadimul Haram Al-Aqsa. Ya Allah beri saya anak laki-laki, nanti dia akan saya jadikan sebagai khadim, sebagai pembantu marbot di masjidmu yang mulia yaitu Masjidil Aqsa, membantu Nabiullah Zakaria. Pengen kayak gitu, spesifik. Tapi qadarullah, ternyata yang lahir adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Terus gimana dong? Gimana dengan ghibtohnya? Katanya persis. Kenapa ini yang lahir justru anak perempuan, bukan anak laki-laki seperti yang dia inginkan? Sehingga ketika udah lahir, istri Imran mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan, gimana nih? Aku melahirkan anak perempuan, terus gimana nih? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Kemudian inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Walaupun anaknya perempuan, tapi karena sudah sangat menginginkan menjadi khadimul haram, akhirnya anak perempuan itu dinamakan dengan nama Maryam. Apa arti Maryam? Maryam itu artinya pembantu perempuan. Itu bahasa, bukan nama, bukan ismul alam awalnya, tetapi dia kalimat yang memiliki arti. Jadi Maryam dalam bahasa Ibrani artinya perempuan yang berkhidmat, khadimah. Kalau laki-laki khadim, kalau perempuan khadimah. Nah, nama lain dari seorang khadimah adalah Maryam. Sama kayak Masyitoh. Masyitoh itu bukan nama orang, tetapi itu adalah panggilan. Karena dia seorang juru riasnya anak Fir'aun, mulai dari merias rambutnya, merias pakaiannya. Sehingga juru rias dalam bahasa dulu disebut dengan Masyitoh, yang menyisir rambut anak Fir'aun. Nah, yang berkhidmat membersihkan masjid, ganti air untuk orang wudhu, dan seterusnya di Masjidil Haram Al-Aqsa, itu kalau perempuan namanya Maryam. Kalau laki-laki namanya Khadim. Kalau perempuan namanya Maryam. Akhirnya dikasih nama Maryam. Lalu ternyata walaupun dia perempuan, walaupun dia bukan seperti yang diinginkan ibunya sebagai anak laki-laki yang bisa menggantikan Zakaria, ternyata anak perempuan ini tetap bisa diterima di Masjidil Aqsa. Fataqabbalaha rabbuha biqabul. Allah menerima Maryam di Masjidil Aqsa. Usia 4 tahun junior, Maryam udah sekolah di Masjidil Aqsa. Jadi sekolah juniornya di Masjidil Aqsa. Dididik oleh orang yang paling mulia yaitu Nabiullah Zakaria. Dan itu kali pertama perempuan boleh tinggal di masjid dalam tradisi umat Yahudi waktu itu. Karena orang Yahudi itu mereka membedakan antara laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Jadi kalau sekarang mereka teriak-teriak gender, teriak-teriak tentang persamaan hak, teriak-teriak tentang kemerdekaan, itu bohong. Kenapa? Karena sejarah mengatakan dulu mereka lah yang paling
zalim kepada perempuan selain orang jahiliyah di zaman Nabi. Perempuan dianggap rendah, perempuan dianggap hina, perempuan gak punya hak yang sama dengan laki-laki, perempuan gak boleh belajar di masjid, perempuan itu gak boleh tinggi-tinggi sekolahnya. Itu tradisi Yahudi. Tapi dengan kelahiran Sayyidah Maryam, Allah ingin merubah tradisi itu untuk menyamakan antara hak laki-laki dengan perempuan. Berarti agama Tauhid adalah satu-satunya agama yang selalu menghargai perempuan baik dari zaman Taurat, Injil sampai Al-Quran. Udah punya konsep menghargai perempuan sejak dulu, bahkan ketika sejarah merendahkan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki gak sama dengan perempuan, perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi. Dengan lahirnya Maryam, Allah rubah. Akhirnya untuk pertama kalinya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerima perempuan sekolah di Masjidil Aqsa. Itu apa? Angkatan pertamanya perempuan di Masjidil Aqsa diterima. Lalu dari Maryam tumbuhlah dia menjadi seorang perempuan yang sangat istimewa. Satu dari 4 perempuan yang sempurna di muka bumi. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. 4 perempuan yang sempurna. Kalau Aisyah itu bukan perempuan sempurna tetapi perempuan istimewa. Bahasanya beda. Kalau 4 ini sempurna, kalau Aisyah istimewa. Maksudnya istimewa nggak akan nggak akan lengkap kalau nggak ada Aisyah. Jadi 4 perempuan ini nggak lengkap kalau nggak ada yang kelima. Apa yang kelima? Sayyidah Aisyah. Masing-masing mereka punya kehebatan masing-masing. Maka tumbuhlah Maryam, fa'ambataha nabatan hasan. Tumbuhlah Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Sampai kemudian Allah kabulkan doa ibunya Maryam. Lewat Maryam muncullah anak laki-laki yang lebih hebat daripada ibunya. Yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Akhirnya keluarga Imran punya 2 sekaligus. Anak perempuan mereka dan cucu laki-laki mereka. Dua-duanya soleh dan solehah. Persis seperti yang diinginkan oleh neneknya Isa, yaitu istrinya Imran. Punya anak yang nanti akan mereformasi Masjidil Aqsa dari berbagai macam kejahiliahannya orang Yahudi. Dan dia adalah Rasul yang menerima kitab suci. Kalau Zakaria, kalau Yahya bukan Rasul tetapi Nabi. Sedangkan Isa Rasul yang menerima kitab suci yaitu Injil. Inilah dahsyatnya Ghibtoh. Hari ini saya mungkin nggak bisa bahas tuntas semua konsep parenting Islami, tetapi saya pengen ngasih sharing nasihat yang jarang dibahas tentang dahsyatnya parenting dalam Islam, bahkan dimulai dari sebelum memiliki keturunan, bahkan kadang sebelum memiliki pasangan. Pengen banget, keinginan yang kuat, jelas maunya apa, seperti apa sifat-sifatnya. Dan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah wujudkan insya Allah. Mudah-mudahan Ghibtoh ini bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau anak udah lahir Ustadz? Masih bisa digiptohin enggak? Masih. Tapi mungkin harus dibantu dengan effort kita dalam mendidik. Kalau belum lahir dia udah jadi, bahkan sebelum lahir udah jadi sifatnya. Kalau udah lahir ya kita harus mengusahakannya, mendidik dengan terbaik. Tetapi tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan memberikan contoh daripada sekedar memberikan narasi. Ini yang berat sebetulnya. Semua kita tahu. Tapi kadang-kadang PR-nya dari ayahnya nih. Makanya saya punya program fatherhood. Saya nggak bikin program motherhood karena ibu-ibu insya Allah udah lebih serius mendidik anak daripada bapak-bapak. Bapak-bapak bukan nggak serius, tapi lebih serius cari duit. Mereka serius pengen didik anak, cuma lebih serius lagi dengan mencari nafkah. Sehingga sedikit waktu buat anak. Nah, maka kalau kita belajar dari Ibrahim, belajar dari Zakaria, belajar dari Imran, ternyata peran ayah itu luar biasa walaupun ayah nggak selalu bisa hadir. Saya mengutip kalimat dari Ustadz Ajo Bendri ya. Itu juga saya pakai dalam kehidupan pendidikan anak-anak saya. Ayah tidak harus selalu ada, tetapi ada waktu yang tepat. Tidak harus selalu ada, tetapi ada di waktu yang tepat. Di antara waktu yang tepat itu, 1, ketika anak sakit, 2, ketika anak sedih, 3, ketika anak tampil. Itu ayah penting untuk ada. Kalau anak tampil ayah nggak ada, usahakan ayah update bagaimana dia tampil. Misalnya saya keluar kota nih,
Yahya tampil, lagi baca puisi bahasa Inggris, You Are My Hero. Baba, You Are My Hero. Dia bikin puisi itu. Baba, kamu adalah pahlawanku. Dia baca, saya bilang ke guru, boleh minta tolong direkam, Yahya tampil, aku pengen tahu detailnya gimana. Yahya tadi kamu baca yang itu kenapa kalimatnya diganti? Soalnya diganti sama Miss Ita, kata saya. Berarti dia tahu kalau saya itu menonton penampilan dia walaupun cuman secara online. Saya nonton sehingga saya bisa komen. Keren abang tadi tampilnya, bahasa pronunciation-nya udah bagus banget. Mantap, pokoknya abang dapat hadiah apa? Ini hadiah buat Baba. Jadi ayah ada ketika anak tampil walaupun mungkin ada kondisi kita nggak bisa hadir tetapi kita ada dalam artinya kita perhatian. Ya banyak lagi tips-tips dalam Islam tentang pendidikan anak dari Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib, dari banyak tokoh-tokoh Islam yang mulia. Tetapi yang paling penting buat saya adalah anak itu adalah semacam sebuah investasi ataupun warisan orang tua. Maka wariskanlah kepada mereka sebuah mimpi orang tua. Bukan mendoktrin ya, tetapi menyemangati mereka. Apalagi mimpi itu berkaitan dengan mimpi dakwah, mimpi peradaban, mimpi Islam. Itu memang harus kita wariskan. Muhammad Al-Fatih adalah warisan ataupun sebuah harapan dari ayahnya, kakeknya, buyutnya, bahkan sampai Seljuk. Semuanya pengen membebaskan Konstantinopel. Baru akhirnya muncul pada zaman Muhammad Al-Fatih. Saifuddin Qutuz juga demikian. Salahuddin Al-Ayyubi juga demikian. Abdurrahman Ad-Dakhil juga demikian. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Banyak tokoh-tokoh yang hebat itu adalah karena harapan dan warisan orang tuanya. Aku pengen banget ke sana, nggak sampai diwariskan kepada generasi kedua. Nggak sampai juga, tapi udah makin dekat kepada generasi ketiga. Akhirnya sampai juga. Saya punya mimpi dan saya sekarang sedang coba mewariskan itu kepada anak-anak saya. Apa mimpi kita tentang Islam? Apa mimpi kita tentang ajaran Nabi, dakwah? Udah punya belum? Kalau udah punya, yuk kita coba wariskan kepada anak kita. Kalau belum punya, coba pelajari dulu. Kenapa kita harus punya mimpi itu? Insya Allah lain kali saya akan berbagi mungkin dengan nasihat-nasihat lain lagi dari para ulama atau mungkin para pemateri yang lebih expert dari saya. Saya hanya mengutip beberapa saja yang saya pakai secara pribadi juga dalam parenting saya di rumah bersama anak-anak. Semoga ini tadi seperti kata saya di awal menjadi penasaran untuk kita eksplor sendiri, kita gali lagi dalam khazanah Islam.